kepada seluruh peserta yang saat ini telah berada di webinar ngaji literasi cara cerdas mengajak anak wudhu dan sholat sejak dini yang diadakan oleh Pustaka Imam Syafi'i dan juga Syafi'i Kids selaku imprint dari Pustaka Imam Syafi'i yang bekerja sama dengan kolaborasi dengan Yayasan Bening Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, bil khusus dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini dan juga untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang ada di dalamnya. Pertama-tama, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah wal inayah pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bermuajahah, duduk di majelis yang mudah-mudahan Allah senantiasa ridhoi dan Allah muliakan ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanen pahala Ramadan di tahun ini yang lebih baik dari bulan ataupun dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dan alhamdulillah kita semuanya dapat berkumpul bermuajah dalam acara webinar ngaji literasi cara cerdas mengajak anak wudhu dan sholat sejak dini bersama pemateri kita Ibu Dr. Sumarti Muhammad Thohir MPD, dan mudah-mudahan ini sebagai tambahan ilmu untuk kita semuanya dalam mendidik anak-anak kita yang ada di rumah, buah hati kita, agar mereka dapat melaksanakan wudhu dan sholat secara benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Yuna, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, para peserta webinar ngaji literasi cara cerdas mengajak anak wudhu dan sholat sejak dini. Insya Allah pada kesempatan kali ini nanti pembicara kita Ibu Dr. Sumarti Muhammad Thohir MPD, dan beliau selaku pemateri di webinar pada kesempatan kali ini. Beliau juga selaku penulis dari 2 buku. Sebetulnya ada 5 seri ya yang insya Allah akan menyusul. Untuk terlebih dahulu kita akan perkenalkan buku wudhu Aku Bisa Wudhu, Alhamdulillah Aku Bisa Wudhu, kemudian Alhamdulillah Aku Bisa Sholat, kemudian selanjutnya ada Aku Bisa Zakat, Aku Bisa Puasa, dan Aku Bisa Haji, insya Allah ya, menyusul. Baik para peserta yang berbahagia, sebelumnya silahkan untuk mengisi pollingnya, karena pemateri telah menyediakan atau kita panitia telah membuat sebuah polling ya atas rekomendasi dari pemateri. Jadi pada para peserta sambil menunggu silahkan untuk mengisi pollingnya. Adapun tata caranya baik yang ada di HP ataupun yang memakai komputer, silahkan diklik ada titik 3 di bawah. Di situ ada titik 3, kemudian nanti ada pollingnya, kemudian diisi satu persatu. Di situ ada 6 pertanyaan ya. Nah, jawabannya setuju atau tidak setuju. Nah, silahkan untuk diisi. Baik, selanjutnya kita akan share untuk materinya. Mohon maaf, para peserta sekalian, apakah sudah terlihat untuk materinya? Baik, kita akan langsung masuk ke pemateri. Untuk sebelumnya kita akan perkenalkan terlebih dahulu pemateri pada kesempatan kali ini, yaitu Ibu Dr. Sumarti MPD. Beliau selaku dosen. Kemudian di sini juga kita mengenalkan tentang Syafi'i Kids, bahwa Syafi'i Kids merupakan imprint daripada Pustaka Imam Syafi'i yang menerbitkan berbagai buku anak ya, baik buku-buku umum maupun buku-buku untuk PAUD dan juga untuk buku ajar di TK ya. Baik, kita langsung saja perkenalkan. Pertama, event ini merupakan kolaborasi dari Syafi'i Kids, Literasi Anak Soleh, dan Bening Indonesia Foundation. Ya. Baik, untuk Ibu Sumarti sendiri, beliau merupakan pertama, beliau adalah seorang pendidik, ya, seorang dosen. Kemudian beliau juga merupakan menulis cerita anak berkisah, pengembang untuk bidang keahliannya, kemudian
pengembang model stimulasi literasi anak, penyusun program literasi untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian pendidikannya beliau S1-nya di IKIP Malang, Pendidikan Bahasa Indonesia, kemudian S2-nya di UNJ, Pendidikan Bahasa Indonesia, kemudian S3-nya di UIK Bogor, Pendidikan Agama Islam, dengan disertasi konsep pendidikan Islam anak usia dini. Kemudian selanjutnya kita langsung ke pengalaman organisasinya. Beliau merupakan pendiri Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam tingkat pusat bidang kurikulum tahun 2013 sampai sekarang. Kemudian beliau juga salah satu anggota Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini DHGOPTKI, pengurus pusat bidang pendidikan dan pelatihan sejak tahun 2023. Kemudian pengalaman akademik, beliau pengembang kurikulum literasi SD, penulis modul BIMTEK literasi awal penulis awal penulis modul literasi transisi PAUD SD, kemudian penulis modul pelatihan literasi guru PAUD Kemendikbud, dan kemudian penyusun standar kompetensi literasi numerasi guru SD dan juga narasumber literasi Kemendikbud. Baik, para peserta sekalian, karena waktu sangat terbatas, karena kita cuman diberikan waktu sampai jam 11, jadi silakan nanti untuk sesi ini para peserta untuk memberikan pertanyaannya lewat pesan. Jadi akan kita bacakan dan nanti langsung akan dijawab oleh pemateri. Baik, untuk selanjutnya untuk menyikat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Sumarti atas kesempatan dan waktunya, kami persilahkan. Ya, silakan Ibu. Tes. Ya, silakan Ibu. Ya, sudah bisa ya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustadz dan Ustadzah semuanya, bahwa pada hari ini kita akan belajar lagi, kita sebut dengan ngaji literasi, karena kaitannya adalah bagaimana wudu dan sholat berbasis buku. Yang keduanya ini merupakan irisan antara pengembangan nilai agama dan moral, ya, atau yang sekarang di kurikulum Merdeka itu adalah nilai budi pekerti, ya, agama dan moral dan budi pekerti, ya, yang diintegrasikan dengan kemampuan literasi, ya. Sebenarnya kemampuan literasi itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga dengan aktivitas-aktivitas lain. Makanya kenapa kami dari Yayasan Bimbingan Indonesia dan Safi Kids, ya, ini berkolaborasi untuk webinar kali ini yang kita kasih judul ngaji literasi, agar kita memahami bahwa urusan yang berkaitan dengan wudhu dan sholat, ya, itu juga erat kaitannya dengan pengembangan literasi pada anak usia dini, yang nanti muaranya adalah juga untuk perkembangan berpikir dan perkembangan keimanan anak-anak. Berikut kami akan menyampaikan beberapa miskonsepsi pembelajaran sholat dan wudhu yang selama ini terjadi di masyarakat dari hasil penelitian kami. Ya. Silakan, Tat, disampaikan. Oke, pertanyaan yang pertama adalah belajar wudhu dapat dilakukan sambil bernyanyi. Tadi sudah diadakan polling ya, Tat, ya? Apakah bisa ditunjukkan hasil pollingnya, Tat? Atau mungkin peserta sudah bisa diizinkan untuk membuka untuk setuju atau tidak setuju, atau melakukan atau melalui chat? Ya. Silakan. Sudah Bu, sudah dikirimkan. Tetapi belum bisa ditampilkan hasilnya sekarang, Bu, apa bagaimana? Boleh, silakan ya, ditampilkan, boleh. Silakan ditampilkan. Oke, berarti kita enroll dulu ya. Ya. Oke. Nah, sambil menunggu itu, bahwa ini kami temui terutama di sekolah-sekolah berbasis Islam, ya. Biasanya. Terima kasih. Jadi ini yang setuju ada 39, yang tidak setuju itu ada 61, ya. Oke. Apakah mengapa ada yang setuju, mengapa ada yang tidak setuju? Apakah bisa disampaikan? Nah, akan tetapi kita perlu menggarisbawahi, ya, teman-teman semuanya, ya, bahwa kenapa setuju? Itu ada sebagian besar orang yang mengatakan bahwa karena anak-anak itu adalah masanya bermain. Sehingga karena belajar sambil bermain, maka boleh dilakukan sambil bernyanyi.
Nah, terus kemudian yang tidak setuju, ya, sebagian besar mengatakan bahwa wudhu itu karena berkaitan dengan rukun, ya, maka itu tidak diperkenankan untuk dengan bernyanyi. Nah, seharusnya bagaimana? Ya, silakan slide berikutnya. Silakan slide berikutnya. Nah, seharusnya adalah bahwa untuk mempelajari hal-hal ya yang bersifat rukun dan bersifat ibadah yang akan digunakan oleh anak-anak sepanjang hayat, sebaiknya tidak dijeda oleh hal-hal yang bisa mengganggu proses untuk penanaman memori. Ya, jadi begini teman-teman, bisa saja kita berkilah gini, kan bisa saja itu namanya juga anak-anak, betul namanya anak-anak. Tapi sekali lagi dalam mengambil satu kaidah ketika itu kita mengajarkan sesuatu, maka ada urutan bagaimana cara mengajarkan para salafus saleh dulu, ya. Dari beberapa hadis ya yang kita sudah kaji bersama-sama bahwa pada saat itu diceritakan tentang Hasan dan Husain ya sedang melakukan wudhu dan pada saat itu ada orang dewasa yang salah, maka dua anak ini melakukan role play gitu ya. Jadi Hasan wudhunya salah karena waktu itu mau dimulai dari kaki. Terus Husain menegur, "Hai Hasan, wudhu nggak dari kaki lagi, mulai dari tangan gitu ya. Kalau untuk bahasa anak sekarang gitu." Nah, terus kemudian si Husainnya bilang, "Enggak, suka-suka aku dong." Terus kemudian Hasannya bilang, "Oh tidak, itu ada urutannya dan urutannya itu harus tertib karena itu adalah bagian dari rukun berwudu." Akhirnya orang tua yang salah tadi melakukan wudhunya, dia kembali merasa teringatkan oleh Hasan gitu. Nah, dari hadis ini kita bisa mendapatkan inspirasi bahwa wudhu itu berarti diadarkannya adalah secara langsung. Terus kemudian demikian juga untuk para tabiin dan tabiin, ya. Nah, beberapa salafus saleh kita ya, di antara Ibnu Khaldun dan juga Ibnu Rus itu juga mengatakan bahwa terutama Ibnu Khaldun ya, ada salah satu metode pembelajaran yang namanya talaki. Jadi talaki itu diberikan untuk hal-hal yang bersifat pencontohan. Artinya orang dewasa itu memberikan langsung contohnya. Nah, jadi bagaimana penerapannya di PAUD? Maka penerapannya di PAUD itu yang harus diperhatikan pertama gurunya harus bisa melakukan dengan benar dulu. Itu syarat utamanya. Syarat yang kedua, gurunya harus memahami mana yang rukun dan mana yang sunnah. Yang rukun itu harus diajarkan lebih konsisten lebih dulu, sedangkan yang sunnah itu bisa diajarkan belakangan, ya. Artinya diajarkan itu bukan wudhunya dilompat-lompatin, tidak, tapi itu tidak menjadi perhatian saat mengoreksi mana yang rukun, mana dan mana yang sunnah. Nah, bagi Bapak dan Ibu guru ya, yang kebetulan pengalaman belajarnya tidak sampai untuk memahami sedetail ini yang berkaitan dengan wudhu dan sholat, maka buku yang kami susun bersama Safi Kids ini memberikan bantuan ya, bantuan dalam bentuk pengetahuan dan juga dalam bentuk visual serta dalam bentuk video ya. Jadi buku ini bukan hanya untuk anak sebenarnya, tapi juga yang lebih bermakna lagi adalah untuk orang dewasa di sekitarnya. Artinya juga untuk guru dan juga untuk orang tua serta siapa saja yang mau memperbaiki wudhunya dengan baik. Terima kasih. Pernyataan berikutnya silakan. Pernyataan berikutnya silakan. Ya, silakan. Ya, baik. Yang kedua, kegiatan meniru gerakan wudhu di lingkungan sekitar merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang sebaiknya diadakan saat persiapan berwudhu. Ya, mohon ditampilkan hasil poolingnya, Ustaz. Mohon ditampilkan hasil poolingnya. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, anak
dalam kaitannya dengan peribadatan, itu yang harus ditekankan adalah aspek penanaman yang kokoh, ya. Oke, kegiatan ya. Baik, semuanya setuju. Hampir semuanya setuju. Ya, terima kasih ya. Oke, ya. Lanjut. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, setuju ya, betul. Nah, jadi kegiatan belajar dengan memodel tentang wudhu ya dan bersuci ya dan lainnya adalah sekitar anak dan rumah dan masjid merupakan salah satu cara ya untuk pembelajaran anak. Nah, yang menjadi persoalan terbesar ya di kalangan umat Islam sendiri adalah kami menemui ya di beberapa kasus bahwa gurunya pun wudunya belum selesai. Artinya belum sesuai dengan kaidah yang tepat Al-Quran dan Sunnahnya. Juga yang kedua, ya masih banyak beberapa orang tua dan orang dewasa itu yang belum mampu membedakan antara rukun ya dengan wudhu, sehingga kadang-kadang akhirnya bersalah-salahan. Ini salah. Padahal yang kalau salahnya itu selama bersifatnya sunnah bukan rukun itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau salahnya itu yang termasuk rukun ya itu artinya wudhunya menjadi rusak ya. Nah itu yang harus dipahami oleh para guru dan orang tua ya. Dan Safi Ikid bersama Yayasan Benih Indonesia merasa bertanggung jawab ya kepada umat ya untuk bagaimana memberikan yang tepat yang berkaitan dengan wudhu dan sholat ini, karena sebagaimana kita tahu bahwa wudhu adalah syarat untuk bersuci untuk melakukan sholat, dan kita tahu semua bahwa sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Artinya apa? Kalau ibadah yang pertama kali dihisab ini tidak mendapatkan perhatian dengan serius, maka bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Ya. Itu sebagai latar belakang kenapa kami menyusun dan berkolaborasi buku-buku yang berkaitan dengan wudhu dan sholat ini untuk sementara ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya gitu ya. Oke. Anak yang lancar berwudhu tidak selalu memahami gerakan rukun dan sunnah ya. Nah, ini tadi saya sudah melihatnya 96% itu sepakat dan itu setuju. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ini tidak menjadi masalah? Ya, Ustadz dan Ustazah, ya, termasuk panitia dari Safi Ikid, ya, tolong dilihat nanti untuk mendapatkan hadiah itu. Ya, pertanyaan pertama dari saya, apakah kondisi bahwa 96% anak-anak yang paham wudhu dan sholat tidak ngerti mana yang rukun dan mana yang sunnah, ya, itu merupakan hal yang membahayakan atau tidak? Kalau membahayakan alasannya apa? Kalau tidak alasannya apa? Silahkan ditulis di chat ya. Nanti silahkan panitia nanti yang akan mengoreksi mana yang paling sesuai jawabannya itu untuk diberikan hadiah. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Pernyataan keempat. Apakah ada pertanyaan keempat? Pernyataan keempat? Iya. Belajar sholat dapat dilakukan sambil bernyanyi. Ya, ini jawabnya apa? Coba. Jawabnya? Tidak setuju, ya. Oke, ya. Di pollingnya bagaimana, Ustaz? Bisa ditampilkan hasil pollingnya? Hasil pollingnya? Oke, sambil menunggu hasil pollingnya ya. Ini sudah banyak sekali yang yang tidak setuju dan sudah paham. Cuman yang di lapangan sudah kelihatan hasil pollingnya, Bu? Belum nampak, Ustaz. Nampak, Ustaz. Ya. Oke. Nah, memang di sini tidak ada. Terima kasih. Ya. Oke, baik. 86% menyatakan tidak setuju.
14% menyatakan setuju, ya. Oke, baik. Ini semua tentang miskonsepsi pembelajaran sholat dan wudhu itu hampir 96% menyatakan 96% menyatakan bahwa anak-anak itu sudah bisa melakukan tapi tidak paham mana yang rukun dan mana yang sunnah. Nah, kembali lagi pertanyaannya baik wudhu maupun sholat ya, itu tadi ini merupakan hal yang berbahaya atau tidak yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam sejak anak usia dini ya, itu masih kita buka ya. Oke, kita langsung skip saja Ustadz ke slide yang berikutnya Ustadz. Bukan pernyataan, ini sudah terjawab tadi. Lanjut. Lanjut. Slide yang ke lanjut. Ya, oke. Jadi pembelajaran wudhu dan sholat pada pendidikan anak usia dini dan SD awal ya, biasanya sebagian orang itu lebih fokus pada drilling. Drilling itu artinya apa? Yang penting diajarin bisa. Nah, dampaknya ya, ketika dia dewasa, ketika ditanya, kenapa kok kamu sholat? Kenapa kok sholat itu harus berwudhu? Dia tidak cukup punya jawaban. Ya, bagaimana seharusnya? Ya, silakan. Nah, seharusnya bahwa mengajarkan wudhu dan sholat itu sejalan dengan perkembangan dan juga pembelajaran yang berkaitan dengan akidah. Nah, pembelajaran yang berkaitan dengan akidah, para salafus soleh, termasuk juga di Al-Quran, itu lebih banyak dilakukan dengan metode berkisah. Dengan kisah-kisah, yang dengan kisah-kisah itu, maka... Ya, Ustaz? Ya, lanjut Bu, silakan. Oke. Nah, dengan kisah itu, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh anak-anak. Ya. Nah, akan tetapi kabar buruknya, tidak banyak orang tua atau guru yang mampu merangkai kisah, apalagi yang berkaitan dengan pembelajaran yang bersifat ibadah dasar ini. Maka mungkin Anda bertanya, kenapa sih harus berkisah gitu ya? Kita akan lihat apa kaitannya dengan perkembangan literasi anak-anak kita. Ya, slide berikutnya silakan. Ya, jadi jadi apa yang Anda pikirkan cara yang efektif wudhu dan sholat dan perkembangan literasi anak usia dini ya. Tadi depan saya sudah sampaikan bahwa webinar ini merupakan irisan ya antara mengajarkan literasi dan juga mengajarkan agama Islam dalam hal ini adalah kaitannya ibadah yang paling mendasar wudhu dan sholat ya. Mari kita lihat secara teori dan secara praktek dan bagaimana implementasinya. Berikutnya Ustaz. Nah, jadi apa itu kemampuan literasi? Ya, kemampuan literasi itu adalah kemampuan peserta didik ya anak dalam memahami. Ya. Artinya kalau dalam hal ini adalah memahami apa itu sholat dan apa itu wudhu, ya. Terus kemudian menggunakan, artinya kapan kita harus berwudhu dan kapan sholat itu harus dilakukan dengan jahar dan kapan sholat itu harus dilakukan dengan siri, ya. Itu adalah menggunakannya. Mengevaluasi, artinya apa? Mengevaluasi itu dengan dibacakannya ini anak-anak akan terevaluasi bagaimana caranya ya melakukan pembelajaran yang memang betul-betul bisa keduanya itu terangkat ya. Baik yang itu berkaitan dengan wudhu, tapi juga dengan akidahnya. Ya, jadi kita bisa melihat ya anak yang kecilnya itu anak yang kecilnya itu sholatnya sudah bagus, tapi begitu sudah dewasa, ya dia sangat mudah untuk meninggalkannya, ya karena memang pada dasarnya seringkali secara peribadahan para orang tua dan para guru ya, kalau anak sudah
bisa melakukannya, itu udah dengan selesai. Tidak ada lagi pembicaraan-pembicaraan ya yang berkaitan keduanya. Padahal Bapak dan Ibu ya, sholat itu erat kaitannya dengan perkembangan keimanan. Bisa jadi ketika anak-anaknya itu ya, terus ya, ketika anak-anaknya itu dewasa, maka dia sudah mulai mempertanyakan, kenapa sih sholatnya itu harus 5 kali dan lain-lainnya. Nah, gimana caranya? Ya. Sebentar. Ini ada sedikit kesalahan sedikit perbaikan teknik dulu, ya. Ya, baik. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala ya. Oke. Nah, jadi kita memiliki tugas dan tanggung jawab ya sebagai guru dan orang tua itu untuk menanamkan yang berkaitan dengan akidah ini jauh lebih mendasar. Nah, makanya ada 6 cakupan literasi ya yang harus diberikan sebagai fondasi agar nanti anak-anak ketika dewasa melakukan sholat, melakukan wudhu, itu memiliki pengalaman dan juga pemahaman yang cukup komprehensif. Ya. Apa saja 6 itu? Yang pertama adalah kemampuan bertutur. Maka dari kemampuan bertutur itu harus ada proses bercakap-cakap ya antara orang tua dan guru pada saat mengajarkan wudhu dan sholat. Yang kedua adalah kemampuan memahami latar. Nah, di sini kenapa harus bentuknya cerita ya? Latar itu nanti akan memberikan bekalan kepada anak-anak tentang strong why-nya. Tentang why-nya. Mengapa? Terus kemudian juga bagaimana? Itu adalah latar ya. Jadi makanya lah di sini kenapa nanti ya di penerapan ya kita akan bisa melihat bagaimana wudhu dan sholat ini diajarkan melalui pembelajaran yang berbasis buku. Nah, terus kemudian yang ketiga itu adalah namanya phonemic awareness ya. Phonemic awareness ini berkaitan dengan nada, jeda dan tempo dan juga yang berkaitan dengan bunyi-bunyi huruf ya, sehingga memang orang tua dan guru perlu membacakan. Nah, bagaimana teknik membacanya nanti akan kita praktekkan ya. Oke, yang berikutnya setelah phonemic awareness itu adalah kosakata. Nah, maka di sini juga kami memilih kosakata hal-hal yang memang tidak bisa dibahasa Indonesiakan, tetap kita dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi misalnya salah satu alat bersuci itu adalah turab ya. Selama ini kita mengatakan bahwa turab itu adalah tanah. Ternyata tidak, bukan hanya sekedar tanah, tapi tanah dengan indikator tertentu ya. Nah, terus kemudian juga mungkin nanti ada istilah najis, ada istilah dengan hadas gitu ya. Juga ada dengan istilah batal. Kenapa kita sebut batal, kita sebut rusak gitu ya. Dan ini kita lengkapi juga dengan glosarium ya. Nah, itu kosakata-kosakata yang nanti akan memandu seseorang terhadap pemahaman keberagamaannya. Dalam hal ini adalah agama Islam ya. Pemahaman dinul Islamnya. Nah, yang berikutnya adalah kesadaran teks ya, maka di sini full gambar ya. Dan mungkin nanti juga kenapa gambarnya kok sangat full colorful gitu ya. Karena memang anak-anak itu lebih suka hal-hal yang bersifat colorful. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum terbiasa dengan melihat visual buku kami itu ya. Ini misalnya, ini kenapa kok ada jedanya gitu ya antara kepala dengan badan gitu ya. Dan ternyata ini secara kajian fikih memang ternyata visual ya seharusnya itu adalah tidak boleh menyerupai manusia. Nah, itu kita ambil fikih yang paling yang paling aman ya. Jadi artinya bahwa secara visual pun anak-anak bisa nanti kalau ada pertanyaan gitu ya, orang tua itu bisa menjelaskannya. Meskipun ini masih bersifat khilafiyah ya, ada juga yang mengatakan tidak apa-apa. Tapi artinya bahwa melalui Shafi'i Ikib ini
anak-anak diberikan yang berkaitan dengan keragaman, ya, yang juga bahwa ada loh ternyata memang tuntunan ya yang berkaitan dengan visual, yang berkaitan dengan karya, ya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke keaksaraan. Nah, keaksaraan itu nanti kaitannya dengan huruf, kaitannya dengan bunyi-bunyian, ya. Oke. Nah, teman-teman bagaimana cara menggunakannya untuk yang berkaitan dengan berbasis buku, ya. Ustadz bisa langsung ke bukunya, ya. Bagaimana caranya? Cara melaksanakannya, ya. Ada 3 tahap yang harus dilaksanakan oleh guru, ya. Ya, 3 tahap. Yang pertama adalah sebelumnya adalah guru atau orang tua harus membaca dulu, ya. Tentu ya membaca dulu. Dan kemudian juga ada kosakata yang tidak dipahami itu harus cari dulu. Nah, terus kemudian juga yang berikutnya hal-hal yang kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh anak-anak itu juga harus disiapkan, ya, sehingga nanti anak-anak bisa mendapatkan stimulasi yang optimal. Pasti ada pertanyaan. Bagaimana kalau misalnya pertanyaan tiba-tiba dan ternyata kita tidak bisa menjawab? Nah, dalam hal ini, Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustazah, ya, kita sebagai orang tua maupun guru harus mengajarkan kejujuran. Kalau kita tidak bisa, atau kita belum paham, kalau kita belum tahu, tidak perlu kita gengsi. Maka saat itulah kita bisa memberikan model bagaimana seorang murid. Misalnya, yuk kita tanyakan ke Ustadz. Ya, kalau yang berkaitan dengan fikih, yang berkaitan dengan akidah, dan kita tidak paham, ya. Nah, boleh nggak Bu ke YouTube? Nah, pasti akan nenek tanya begitu ya. Selama ke YouTube itu adalah terhadap ustadz-ustadz yang Anda yakini itu memang benar, itu boleh. Tapi kalau misalnya hanya sekedar YouTube dan kita tidak tahu bagaimana latar belakangnya, maka sebaiknya dihindari. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah kegiatan saat membaca. Saat membaca pastikan ya anak-anak dalam kondisi yang fresh, dalam kondisi yang siap ya, dan sebaiknya orang tua juga dalam kondisi tidak sedang mengerjakan yang lain. Jadi artinya orang tua siap, guru juga siap ya. Nah, terus kemudian yang kedua sediakan kalau misalnya ada krayon-krayon, kalau misalnya ada ada kertas-kertas gitu ya. Kalau nggak ada, boleh juga kertas bekas, boleh juga ada. Untuk apa? Jadi nanti untuk memberikan aktivitas. Setelah anak selesai mau apa? Karena apa? Pemahaman anak harus diikat gitu. Nah, yang terakhir itu setelahnya itu adalah pertanyaan ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan pemantik, misalnya bagian mana yang paling kamu suka gitu ya. Terus kemudian mengapa kamu suka bagian tersebut gitu, atau ada nggak yang ingin kamu pahami lebih dalam gitu kan. Ada nggak pengalaman yang sesuai dengan yang kamu lakukan. Nah, itu semua ada pertanyaan-pertanyaan paskanya, dan setelah itu diikat dengan mereka menggambar dari apa yang mereka sedang pertanyakan atau mereka yang tertarik. Dan dari gambar itu anak-anak untuk nanti menceritakan kembali, yang diceritakan kembali bukan alur yang ini ya, yang kita bacakan, tapi menceritakan kembali gambarnya. Nah, dari proses menceritakan kembali gambarnya itulah orang dewasa bisa melihat sejauh mana perkembangan wicaranya, sejauh mana perkembangan kosakatanya, sejauh mana perkembangan bahasanya. Kalau misalnya anaknya bilangnya begini, yang paling kamu sukai apa? Laut. Ya. Kenapa laut? Ya laut. Nah, itu berarti dia secara kebahasaan baru sampai kata. Kenapa kamu suka laut? Karena aku sudah pernah ke sana. Terus ya udah itu, berarti dia sudah mulai naik. Yang semula hanya kata, tapi sudah naik menjadi kalimat. Terus kemudian, kenapa kamu suka laut? Iya, waktu itu aku pernah ke laut. Waktu itu aku tenggelam. Nah, terus kemudian karena tenggelam, tanganku aku angkat ke atas. Aduh, aku bersyukur banget. Ada orang yang menolongnya, gitu. Nah,
Sehingga ketika anak sudah terangkai menjadi beberapa kalimat dan itu saling terangkai dan itu dilakukan oleh anak SD kelas 2, maka itu artinya dia sudah tuntas perkembangan bahasanya. Kalau itu baru anak kelas TK misalnya umur 2 tahun atau umur 3 tahun ya, playgroup, terus dia bilang, yang paling menarik apa? Untuk ya udah itu cocok. Tapi kalau sudah umur 4 tahun, misalnya dia ngomong laut, nah terus kemudian dia bilang, laut kenapa ya laut? Nah itu harus hati-hati. Berarti kemampuan bertuturnya itu perlu distimulasi. Kemampuan latarnya itu perlu distimulasi. Nah, bagaimana cara menstimulasinya? Mari kita buka buku kita. Ya, Tat, kita buka buku kita, Tat. Ya, ini covernya ya, covernya. Tat, di tempat saya kecil sekali, Tat. Baik, terima kasih. Ya, jadi Anda bisa memulai dari ini, dari covernya, ya, misalnya gini. Teman-teman atau anak-anak kita akan membaca buku cerita yang berjudul Saya Bisa Wudhu. Ya. Buku ini ditulis oleh Ibu Sumarti dan diterbitkan oleh Safi Ikit. Teman-teman, apa yang menarik dari gambar ini? Nah, dikasih waktu ya. Misalnya, ini pura-puranya saya sedang mengajar yang ada di Zoom ya. Ustadz boleh dibuka di apa namanya di open ininya yang biar terjadi interaksi. Voice-nya bisa dibuka untuk peserta ya. Yang mau menjawab bisa gitu maksud saya. Ya. Oke, ya misalnya ini visualnya ya. Teman-teman silahkan lihat gambar ini ya. Kira-kira ini ada Safi ya, ada Safia, ada Ayah. Dia sedang berada di mana? Berada di mana teman-teman kira-kira? Sedang di mana? Halo, ada yang bisa membantu untuk menjawabnya? Di pinggir pantai. Oke, baik, di pinggir pantai. Kira-kira dia mau apa ya? Ini Safi dan Safi dan Ayah. Sholat. Mau apa? Mau menuju masjid, mau sholat, Bu. Oh, mau menuju masjid, mau sholat. Coba kita lihat, apakah betul mau masjid menuju sholat? Kira-kira sebelum sholat, apa yang harus kita lakukan? Berwudu. Benar. Jadi ini Safi dan Ayah akan berwudu, teman-teman. Coba kita lihat halaman berikutnya. Ya. Kita lihat apakah betul Safi dan Ayah akan berwudu? Nah, Ayah, nggak apa-apa. Kita wudu dengan air laut. Kira-kira gimana teman-teman? Pernah nggak teman-teman berwudu dengan air laut? Pernah. Oke, kira-kira boleh nggak? Boleh. Baik, ya. Coba, teman-teman yang lain, apakah juga pernah melakukan berwudu dengan air laut? Pernah. Terima kasih teman-teman. Nah, kira-kira nih ya, dilakukannya di waktu siang atau sore ya. Kira-kira Safi ini mau sholat apa ya menurut teman-teman? Sholat zuhur, Bu. Zuhur? Oke, coba kita cek apakah betul mau sholat zuhur. Lanjut Ustaz. Nah, ternyata benar teman-teman bahwa air untuk bersuci, untuk wudhu itu banyak selain air laut. Itu ternyata ada air apa lagi? Itu coba kita lihat. Sumur. Ada apa lagi? Sungai. Ada apa lagi? Danau. Ada lagi? Embun. Air hujan. Embun. Betul sekali. Jadi kalau begitu teman-teman,
Allah memudahkan tidak untuk kita berwudu, apalagi kita di Indonesia. Memudahkan. Mudah, Bu. Memudahkan. Karena itulah teman-teman ya, kita belajar wudu agar apa? Kita bisa menjaga wudu teman-teman ya. Jadi dulu para sahabat dan para salafus soleh itu selalu menjaga wudu, gitu ya. Salah satunya yang paling terkenal itu Bilal bin Rabah. Nanti kita bisa cerita yang lain ya. Oke, lanjut ya. Coba. Nah, ternyata inilah wudhu yang sesuai dengan sunnah Nabi, teman-teman ya. Jadi ini wudhunya, rukunnya dulu. Artinya rukun itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan urut, teman-teman. Ya. Kalau tidak urut nanti atau disebut ngartit, wudhu kita tidak sah alias batal. Nah, bisa dibantu Ustadz? Coba dicek. Apa ini maksudnya? Coba kita cek. Ya. Coba kita cek. Nah, jadi inilah yang tadi kami maksudkan bahwa di buku ini langsung juga dengan tutorialnya yang memungkinkan orang tua dan guru yang dia belum memahami betul mana yang rukun dan mana yang sunnah itu dibantu oleh buku ini. Ya, boleh lanjut Ustaz? Karena ini waktunya sudah semakin ini. Nah, oke. Nah, itu tadi yang wudhu. Nah, bagaimana dengan yang sholat ya? Oke, mari kita buka buku yang kedua yaitu dengan buku tentang sholat. Ya, baik. Ya, kita lanjut. Nah, ini tadi yang saya masukkan ada ini. Nah, kita tentang sholat ya. Oke, baik. Ini tentang glosariumnya ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalaupun toh nggak ngerti dan lain-lainnya, itu kita sudah memberikan inisial dan juga memberikan pemahaman secara kosakata yang memang secara syar'i bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kita lanjut buku yang pasangannya yaitu sholat ya. Ini judulnya adalah Saya Bisa Sholat ya. Oke, sama seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada covernya ya. Terus kemudian ini apa yang sudah dilakukan ini oleh Safi dan Ayah. Dia sedang sholat ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian coba kita lihat ya. Ternyata ya, kira-kira sholatnya ini di rumah atau di masjid teman-teman? Di masjid, Bu. Di masjid, iya. Kalau kita sholat di masjid berarti sholatnya sendiri atau berjamaah? Berjamaah. Betul sekali. Nah, kita perlu tahu sholat berjamaah itu bagaimana aturannya. Maka kita akan lihat. Yuk, silakan. Kita buka. Kembali lagi buku ini juga ditulis oleh Bu Marti dan tim Safi Kids. Nah, ternyata ini kira-kira sedang berada di mana ini? Safi, Safia, Ayah, dan Bunda. Dia sedang di pantai, Bu. Betul sekali. Dia ternyata sedang jalan-jalan, teman-teman ya. Jadi, alhamdulillah, waktu sholat sudah tiba. Kira-kira nih sholat apa ya teman-teman ya? Karena Bunda harus pakai topi. Terus kemudian ada matahari. Kira-kira sholat apa teman-teman? Sholat zuhur, Bu. Sholat zuhur. Ya. Mari kita dengarkan azan zuhur dulu ya teman-teman ya. Ustadz boleh dibantu? Silakan. Ya, sambil menunggu azannya, jadi di sini juga dilengkapi dengan azan yang secara lengkap dan juga doa setelah azannya ya. Kenapa? Karena memang ada waktu-waktu ijabah ya antara azan dan iqomah yang salah satunya adalah doa setelah azan ya teman-teman ya.
Jadi ayah, bunda, ustadz dan ustazah insya Allah sudah semakin lengkap ya. Selanjutnya Ustadz, kita kembali ke buku. Kita kembali ke buku. Ya. Kita kembali ke buku. Kita kembali ke buku. Ya. Nah, ini ya. Allahu Akbar. Berarti mereka sudah sudah mulai sholat ya. Dan di sini juga ada bagaimana cara sholatnya ya. Pandai untuk wudhu dan sholat ya. Oke. Nah, oke di sini. Nah, itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, itu untuk cara sholatnya, sekalian juga dengan bacaannya. Mungkin bacaannya ada yang berbeda, itu nanti kita ambil salah satu saja. Nah, nanti untuk berikutnya ketika anak sudah sholatnya sudah rapi, itu baru bisa hal-hal yang bisa rukun dan bersifat khilafiyah ya. Artinya ada orang yang mula-mula pakai kabirau atau Allah baini dan lain-lainnya, itu perlu diberikan pemahaman juga ketika anak-anak sudah sholatnya sudah rapi, sudah baik, artinya sudah rapi, sudah baik itu sudah tertib, sholat 5 waktu, terus kemudian dia juga harus bergaul dengan banyak orang, maka tugas kedua adalah memberikan pemahaman yang bersifat dialogis, karena itulah kenapa kemampuan untuk ke sini. Ini mau Oke, baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita sudah hampir 1 jam ya berkaitan dengan ngaji literasi ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Langsung saja kita buka pertanyaan. Sebagaimana yang telah tadi disampaikan bahwa pertanyaan bisa disampaikan melalui Q&A yang ada di sini ya, yang ada di chatroom Zoom. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Ibu, jadi di sini ada satu pertanyaan yang dari Ibu Syamsidar. Beliau bertanya, bagaimana cara agar anak itu istiqomah mengikuti tata cara wudhu dan sholat sesuai petunjuk Nabi sebagaimana yang diajarkan di sekolah. Nah, sedangkan kedua orang tuanya sendiri itu memiliki cara yang berbeda gitu. Nah, kemudian dan yang mereka ketahui seringkali tidak sesuai petunjuk Nabi. Nah, seperti itu. Jadi ada perbedaan antara kebiasaan atau cara wudhu orang tua dengan anak yang mereka mengetahuinya di sekolah seperti itu, Bu. Nah, bagaimana cara supaya anak ini bisa istiqomah sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah SAW? Masya Allah, Ustadz saya harus menyapa dulu. Ini adalah Bunda Syam, beliau dari Aisyah. Bunda, terima kasih. Oh, Masya Allah. Mengizinkan saya untuk membuat penelitian ini dan sudah selesai Bunda, mudah-mudahan barokah ya. Ini pasti ini Masya Allah ini muridnya Bunda banyak banget di seluruh Indonesia. Ya. Nah, jadi begini Bunda, yang pertama karena itulah kenapa kami melalui buku ini kenapa bukan hanya untuk anak tapi juga untuk orang tua. Sebenarnya ini bisa menjadi wasilah bagi sekolah dan orang tua untuk bersama-sama mengkaji apakah hal-hal yang bersifat mendasar yang berkaitan dengan ibadah ya, yang dalam hal ini adalah ibadah wudhu dan sholat itu sudah sesuai dengan sunnah dan kaidah Nabi dan Rasul atau belum gitu. Nah sehingga yang pertama sebenarnya kita bersyukur ya Bunda ya, anak-anak itu kalau sudah apa kata Bu Guru itu jauh lebih didengarkan Bunda. Kalau itu antara anak usia 4 sampai 8 tahun. Jadi kalau 0 sampai 4 tahun itu apa kata ayah dan ibuku. Tapi kalau 4 sampai 8 tahun itu apa kata Bu Guru. Nah, tapi kalau udah 8 tahun ke atas itu adalah apa kata teman-temanku. Gitu. Nah, baru nanti kalau sudah sampai 12 tahun, sudah sampai ini bukan lagi apa kata teman-temanku. Apa kata yang sedang tren di dunia maya. Nanti baru 30 tahun itu ya. Kembali apa kata agak bagus. Nah,
dengan pemahaman kita tentang tahapan perkembangan ini, Bunda dan Ayah ya, ini sebagai pijakan bagaimana dahsyatnya guru dan orang tua dalam membentuk fondasi yang berkaitan dengan wudhu dan sholat itu dalam bentuk pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang bermakna, juga pengalaman bercakap-cakap. Nah, karena itulah ya pembelajaran berbasis buku ini, Bunda, ya akan menyempurnakan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Bustanul Atfal Aisyah ya, yang memfokuskan pada AIK-nya ya, ilmu keaisyaan Islam dan kemuhammadiyahan ya. Nah, saya rasa ini bisa dijadikan jembatan. Jadi secara implementatif yang pertama yang harus dipastikan adalah gurunya harus sepakat dulu dengan kalau yang fikih yang bersifat rukun kan sudah disepakati ya. Misalnya kalau di Muhammadiyah itu menggunakan Allahumma ba'id baini gitu ya. Maka guru harus mention atau menyampaikan bahwa ada beberapa selain ini ada juga misalnya yang kabiro atau ada yang tabarokas muka dan lain-lainnya. Nah, itu ketika anak-anak sudah mulai bertanya. Artinya apa? Orang tua harus dikasih ruang ya bahwa hal-hal yang bersifat sunnah itu orang tua harus memiliki perbendaharaan yang lebih banyak. Nah, itu saya rasa Bunda. Terima kasih pertanyaan Bunda, sehat selalu. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Abu Usama. Beliau bertanya, sejauh mana konten ramah cerna dalam buku anak usia dini dikenal oleh masyarakat kita di Indonesia? Kaitannya dengan pembiasaan dan pengajaran di sekolah. Terima kasih Ustadz. Ya, jadi buku ramah cerna itu artinya adalah buku-buku yang memungkinkan untuk mengoptimalkan 6 cakupan literasi yang harus dimiliki oleh anak-anak ya. Saya ulangi lagi, 6 cakupan literasi itu terdiri dari kemampuan bertutur ya, terus kemudian juga kemampuan untuk memahami latar dan juga tentang kesadaran fonemik, kosakata, keaksaraan dan juga kesadaran teks ya. Nah, buku ramah cerna artinya adalah buku-buku yang memungkinkan anak-anak untuk mengeksplor ke-6 cakupan tersebut ya. Nah, jadi buku yang ada ya dari hasil penelitian kami, terutama yang berkaitan dengan wudhu dan sholat, selama ini tuh gambarnya banyak, tulisannya banyak gitu ya, dan juga betul-betul bersifat direct gitu loh, ya. Jadi mohon izin kalau boleh kita mengklaim ya, ini adalah buku fikih anak-anak yang terstandar sesuai dengan perkembangan anak-anak dan perkembangan literasi anak-anak yang ada saat ini ya. Kemarin saya kebetulan ke kementerian juga dan itu diakui ya, alhamdulillah gitu ya. Itu Ustadz, mudah-mudahan Ustadz Abu Usama bisa memahami, bisa menyampaikan ini ke rekan-rekannya bagaimana dan juga ke para orang tua nih, terutama para bapak-bapak nih ya. Karena sebenarnya untuk pembelajaran pengurulan yang berkaitan dengan wudhu, ini para ayah ya. Ini baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu. Maaf Ibu izin bertanya, di dalam buku ini kenapa gambar orangnya lehernya terputus kalau Ibu seperti itu? Oke, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada beberapa pendapat ya. Jadi secara hadis itu adalah kita tidak boleh menggambar sesuai atau menyerupai manusia ya. Dan itu ternyata hadisnya sahih gitu ya. Nah, ada beberapa juga ikhtilaf, ada juga yang mengatakan bahwa ini kan untuk anak-anak, anak-anak harus diberikan visualnya. Nah, akan tetapi ada juga ya yang kita juga bisa melihat ya, kalau misalnya anomali ya, kalau kita melihat anim ya, termasuk ini ilustrasi-ilustrasi yang di Jepang matanya besar, terus ini ya,
itu kan juga sebenarnya juga tidak seperti manusia. Ya kan? Nah, tapi ternyata kaidah sunnah ini jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan ya dibanding dengan persangkaan-persangkaan itu. Karena itulah kami memilih untuk tanpa mengurangi visual ya, tapi dengan tetap berpegang pada sunnah. Nah, mohon izin dan mohon doakan kami terus belajar ya. Untuk saat ini visual yang seperti inilah yang kami akui cukup ramah cerna buat anak-anak. Terima kasih Ustaz. Baik, Silakan. terima kasih Bu. Nah selanjutnya ini dari Ibu Khairiyah. Masya Allah, barakallahu fikum. Bukunya keren banget katanya Bu. Ya terima kasih Ibu, barakallahu fik. Kemudian buku ini seakan mengajak semua panca indera anak untuk berinteraksi dengan buku. Nah pertanyaannya katanya, untuk usia 3 tahun atau belum masuk TK, itu lebih baik kita ajarkan gerakannya dulu untuk sholat dan wudhu dengan cara melihat langsung cara kita sholat, atau sudah bisa diajarkan bacanya dalam sholat seperti itu Bu. Jadi untuk usia 3 tahun. Oke, baik. Kalau untuk wudhu itu bisa dimulai setelah anak-anak bisa berkumur-kumur ya Bunda ya. Berkumur-kumur itu karena berkumur-kumur itu nanti ada kaitannya dengan siwak ya. Karena itulah kenapa ya salah satu sunnahnya itu adalah siwak itu ya. Nah, untuk usia 3 tahun itu akan lebih baik mereka memodel dulu ya. Memodel dulu. Jadi ini langsung sekalian dengan sholat ya. Sholat untuk anak-anak mulai dari 0 sampai 4 tahun ya, sampai dia paham dan bisa mengucapkan artikulasi dengan tepat, itu kita fokus pada waktunya. Artinya apa? Anak-anak dilibatkan mulai dari sholat subuh dibangunin, diajak wudhu dan lain-lainnya. Tapi kita tidak fokusnya kepada gerakan maupun kepada urutannya, tapi kepada suasananya. Nah, sedangkan untuk sholat juga sama, ya. Kita tidak fokus kepada gerakan maupun ucapannya, tapi kita akan fokus kepada waktu-waktunya. Nah, ketika dia sudah mulai bisa berbicara gitu ya, sudah mulai berbicara ini, kita mulai dulu dengan bacaannya. Tapi bacaannya itu boleh di luar sholat. Ya, artinya urutan saja. Misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhana dan seterusnya. Kalau dia nanti sudah selesai hafalannya itu ya, baru nanti diajarkan dengan gerakan dan hafalan. Setelah gerakan dan hafalan sudah selesai itu ya, itu kita masuk ke sholat latihan sholat mulai dari sholat 1 rakaat. Tapi kita belum menamai sholat itu. Itu hanya untuk konfirmasi bahwa sholat itu antara gerakan dan ucapan ya itu ada aturannya. Nah, itu yang pertama dulu itu harus paham. Nah, jadi ketika pemahaman bahwa antara gerakan dan ucapan itu ada aturannya, kita akan membawa anak-anak bahwa siapapun yang sholat pasti dimulai dengan takbiratul ihram. Pasti takbiratul ihram bunyinya Allahu Akbar. Di Indonesia, di Malaysia, di Cina, di Arab, di Amerika, semua sama. Nah, disinilah kita akan bercakap-cakap dengan mengembangkan kemampuan bertuturnya, ya, sekaligus menanamkan akidahnya bahwa ibadah sholat itu ibadah yang telah diatur oleh Allah dan dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Dan di sini orang tua juga perlu pemahaman bahwa yang sholat itu bukan hanya Nabi Muhammad, tapi dari zaman mulai dari Nabi Adam dan terakhir Nabi Muhammad. Sholat dari kata sholah yang berarti adalah tautan. Karena berupa tautan, maka kalau orang yang sudah tidak sholat berarti dia sudah tidak punya tautan. Tidak punya hubungan.
Sehingga di sini kita sudah memberikan fondasi bahwa sholat itu tidak sama dengan mindfulness. Sholat tidak sama dengan yoga. Sholat tidak sama dengan semedi. Beda. Bahwa sholat memang ibadah yang sudah diturunkan oleh Allah melalui para nabinya. Itu konsepnya. Nah, nanti setelah itu dia tetap ya, dia diajak maghrib, sholat dan lain-lainnya. Anak diajarkan nanti dengan sholat 2 rakaat. Ketika nanti anak sudah diajarkan dengan sholat 2 rakaat, nanti dengan sholat 3 rakaat, kemudian dengan sholat 4 rakaat, dan pada saat belajar sholat ini di luar waktu sholat, ya. Dan mohon izin tidak disamakan dengan sholat duha, karena duha itu ada aturannya, tidak dijaharkan. Artinya bahwa di sekolah harus ada terminologi secara kependidikan, ada belajar sholat, ada latihan sholat. Karena belajar, maka bisa terjadi kapan saja, di mana saja selama memang tempatnya memungkinkan. Tapi kalau latihan itu sudah dengan aturannya. Misalnya aturannya sholat duhur, maka sholatnya sudah tidak dijaharkan lagi. Baik, Bu. Nah, ya, begitu Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ada satu lagi terakhir Bu, ini untuk pertanyaan terakhir. Di sini dari Ibu Dewi Chandra Irani. Bismillah, bacaan sholat yang dipilih di buku ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan ya di dalam video, itu katanya bahwa dalam buku sholat Nabi itu ada doa iftitah itu ada 12 pilihan. Artinya Nabi pernah berdoa dengan 12 tata cara doa iftitah yang berbeda. Nah, bagaimana Ibu menentukan doa iftitah yang ada dalam buku ini? Apa kriterianya sehingga mencantumkan buku doa yang barusan diputar di dalam video itu, Bu? Iya, karena itu yang paling banyak berdasarkan penelitian kami, itu yang paling banyak dilakukan oleh keluarga-keluarga Indonesia. Itu saja. Baik, jadi jawabannya itu Ibu ya, karena itulah yang paling banyak dipraktekkan oleh jamaah di Indonesia khususnya Ibu ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Barangkali ada yang mau disampaikan sebelum acara ini kita akhiri, Ibu? Oh iya, baik. Terima kasih Ustadz ya, Ustadz dan Ustadzah, Bapak dan Ibu semuanya, bahwa program ngaji literasi ini adalah gabungan antara Shafi'i Kids dengan program wakaf Yayasan Bening Indonesia. Jadi setelah ini apabila diharapkan Anda bisa, bukan diharapkan, tapi Anda diberikan kesempatan untuk berwakaf di bulan Ramadan ya, dengan bagaimana mendapatkan buku ini melalui Yayasan Bening Indonesia untuk Shafi'i Kids ya, sehingga bukan hanya masalah keilmuannya tapi juga berwakaf ya. Kami dari Shafi'i Kids dan Yayasan Bening Indonesia memiliki komitmen bahwa pendidikan Indonesia akan maju dan bergerak dengan wakaf. Ini adalah proses kolaborasi ya yang bisa dikembangkan, dan nanti wakaf ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada fakir miskin, kepada para sabilillah, dan juga di Rumah Quran di Yayasan Bening Indonesia dan beberapa yayasan-yayasan di bawah kami. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih, jazakallah khair atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan dengan acara seminar ini anak-anak kita, khususnya buah hati kita yang ada di Indonesia, kita dapat belajar berwudu, belajar sholat dengan baik sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah dengan buku Aku Bisa Wudu dan Aku Bisa Sholat itu dapat memudahkan bagi para guru dan orang tua untuk mengajarkan mereka, karena dengan ranah cerna, dan juga disertai dengan barcode yang berisikan dengan video, kemudian audio bagaimana tata cara wudhu dan sholat yang benar dan baik dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para peserta webinar yang berbahagia, untuk selanjutnya saya perlu ulangi kembali bahwa webinar kami dari panitia webinar menyediakan
hadiah menarik bagi para peserta sekalian dengan syaratnya adalah yaitu dengan men-screenshot acara ini dalam Instagram, kemudian nanti berikan komentar terbaiknya dan insya Allah dan tag juga akun kita ya Syafi'i Kids. Bagi 4 peserta terbaik insya Allah akan mendapatkan hadiah dari kami yang insya Allah akan langsung dikirimkan ke alamat masing-masing. Adapun untuk pemesanan buku silahkan untuk menghubungi di 0857 5831 5776. Kemudian untuk buku-bukunya insya Allah banyak bukunya ya. Selain buku-buku ini juga nanti insya Allah akan ada buku-buku yang selanjutnya yang akan kita terbitkan dari buku Imam Syafi'i. Salah satunya kita tampilkan di sini. Ya. Nah, ini para peserta sekalian, di antara buku-buku dari terbitan Syafi'i Kids, antara lain untuk serial ibadah PAUD TK, ramah cerna, di sini ada wudhu, aku bisa sholat, kemudian aku bisa puasa, aku bisa haji, dan aku bisa zakat. Yang kelima buku ini ditulis langsung oleh Ibu Dr. Sumarti. Kemudian juga ada buku-buku aktivitas lainnya seperti buku menulis huruf hijaiyah, kemudian menulis imla, kemudian menulis Al-Quran, menulis 15 hadis, dan yang lainnya juga. Kemudian juga ada buku seri doa-doa dan juga juz amma yang disertai dengan komiknya. Kemudian juga ada buku-buku serial kisah, kisah Nabi Muhammad, kemudian kisah para sahabat, kemudian kisah-kisah teladan, dan juga ada kisah-kisah pembangun karakter ditulis oleh para penulis-penulis yang telah berpengalaman dan telah menulis puluhan buku-buku. Dan juga ibu-ibu sekalian para peserta webinar, juga Pustaka Imam Syafi'i telah memproduksi buku untuk buku ajar TK yang insya Allah coming soon, yang insya Allah akan kita terbitkan beberapa bulan ataupun beberapa waktu di kemudian hari insya Allah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami selaku panitia ya dalam hal ini, alhamdulillah kami juga berterima kasih kepada Yayasan Bening Indonesia yang telah berkolaborasi dalam acara ini, dan insya Allah mungkin ini acara yang pertama, yang kedua ya, acara yang kedua, dan insya Allah akan terus berlanjut untuk acara-acara selanjutnya. Nantikan di akun kami, tentu para peserta dapat melihat di akun kami di Instagram pustakaimamsyafi'i.com ataupun di Instagram dan Facebook serta YouTube di Syafi'i Kids untuk informasi-informasi lebih lanjutnya. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bil khusus kepada Ibu Sumarti dan juga kepada para peserta. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda semua. Pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.